Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini Jumat tanggal 23 bulan Mei tahun 2025 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu kita berdoa dalam hati dan ikuti doa ini. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami untuk menyambut hari-Mu di pagi ini melalui firman. Berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini, sebagaimana yang telah ditetapkan HKBP melalui Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-22. Matius pasal 9 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Hingga demikian firman Tuhan. Siapa yang sakit tidak ingin sembuh? Siapa yang menderita tidak ingin dipulihkan? Pastinya tidak ada seorang pun. Sebagaimana kita bisa melihat dalam nas firman untuk hari ini, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya dia menderita pendarahan. Mulai dia menderita sakit, dahulunya dia adalah seorang yang memiliki harta yang cukup banyak. Namun sayangnya, hartanya yang begitu banyak tidak mampu membuatnya dia bisa bersembuh. Apa yang terjadi? Harta habis, penyakit tidak sembuh, namun semakin parah. Bisa kita bayangkan saudara-saudari sekalian, bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh perempuan tersebut 12 tahun lamanya. Jika kita melihat ke diri sendiri, jangankan dengan sakit yang serupa, sedangkan jika sedikit ada radang tenggorokan atau flu, tidak perlu dalam waktu yang lama, mungkin 1 hari saja kita sudah merasa gelisah, sudah merasa nyaman, dan hampir membuat kita tidak bisa melakukan apapun juga. Dan itulah yang bisa kita bayangkan bagaimana perempuan tersebut cukup dan sangat menderita di sepanjang sakit yang dideritanya. Bukan hanya penderitaan sakit itu saja yang membuat dia semakin terpuruk, ada yang lebih membuat dia sangat-sangat membutuhkan kesembuhan. Yaitu karena sakit pendarahan, dia dinyatakan sebagai perempuan yang najis. Najis sehingga dia tidak diperbolehkan untuk pergi ke bait Allah. Berarti dia tidak punya persekutuan di dalam bait Allah. Bayangkan Bapak Ibu jemaat terkasih, dari segi jasmani dia sudah sangat menderita, dalam segi rohani dia juga menderita. Ada hukum sosial yang akhirnya membuat dia begitu terhina, membuat dia begitu tidak ada artinya. Sakit dari penyakit, sakit hukum sosial, lantas sakit tidak bisa pergi ke bait Allah untuk beribadah. Namun ketahanannya yang sungguh luar biasa ketika dia mendengar Yesus sedang berjalan hendak pergi menjumpai seorang panglima yang mana anaknya juga sakit dan dikatakan mati, yaitu Yairus. Disinilah dia memiliki tekad yang sungguh luar biasa. Dia
menjumpai Yesus namun tidak berani untuk bertatap muka. Dia datang kepada Yesus namun tidak mampu dan berani untuk memintakan langsung pertolongan dari Yesus. Maka dia berpikir dan berkata kepada dirinya sendiri, jubahnya saja aku sentuh, aku percaya aku akan sembuh. Maka Bapak Ibu sekalian, kesembuhan dia dapat. Yesus tahu bahwa ada sesuatu hal yang terjadi yang keluar dari tubuhnya. Itu sebabnya dia tahu bahwa perempuan itulah yang menyentuhnya. Maka Yesus berkata dalam kelemah lembutannya, berkata sebagai pengobatnya, berkata sebagai keselamatan bagi perempuan itu. Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan akhirnya sejak itu perempuan itu sembuh. Sungguh karunia yang tak terkira, yang tak terkatakan untuk disampaikan, yang dipancarkan dari wajah dan juga fisik si perempuan tersebut. Yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari kisah tadi apa yang bisa kita pelajari, yang perlu kita hidupi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita lihat buah iman dari perempuan tersebut. Penderitaannya tidak membuat dia berputus asa. Apa yang harus dipikulnya tidak membuat dia lantas menyerah. Dan di sini kita sedang diajarkan, jika kau ingin memperoleh keselamatanmu, jika kau ingin selamat, jika kau ingin sembuh, jika kau ingin mendapatkan apa yang kau butuhkan, maka lakukanlah seperti si perempuan tersebut. Bergeraklah, datanglah, pergilah kepada Tuhan. Jangan kau dijepit, ditundukkan dan dibelenggu oleh penderitaanmu sehingga engkau tidak bergerak. Maka firman Tuhan mengajak kita, jika kau mau selamat, jika kau ingin sembuh, bergeraklah, pergilah kepada Tuhan. Jangan tunggu bola, jangan tunggu Tuhan datang menawarkan apa yang kau perlukan, namun pergilah kepada Tuhan karena kau membutuhkannya. Kemudian yang perlu lagi, yang kedua untuk kita adalah bukan karena hartamu, bukan karena kehebatan apa yang ada di dunia ini, maka kau akan selamat, maka kau berbahagia, maka kau sembuh. Semuanya hanya dari Tuhan. Dan itu semua hanya bisa dilihat dari iman. Itu sebabnya Yesus selalu berulang kali mengatakan kepada orang yang dia sembuhkan, imanmu yang menyelamatkanmu. Maka jika kita ingin selamat dan sembuh, ingin berbahagia, maka hiduplah di dalam iman. Dikatakan lagi, tidak perlu besar, cukup sebesar biji sesawi, maka kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Ketika kita berdoa, berimanlah dalam doa itu. Ketika kita bekerja, berimanlah dalam bekerja itu. Ketika bersekolah, berimanlah dalam sekolah. Ketika berinteraksi dengan orang lain, tunjukkanlah imanmu. Bahkan juga dalam ibadah, tunjukkanlah juga kau beribadah dalam iman, bukan dalam ritus dan juga rutinitas. Dan selanjutnya, ini yang ketiga. Ketika kau sudah sembuh, ketika Tuhan mau mendengarkan apa yang kau butuhkan, maka jangan lagi lakukan dosa.
Dunia menyatakan kau tak berharga, tapi pengampunan Tuhan membuat kita berharga. Maka mulai hari ini kita sambut dan jalani hari-hari kita, detik ini dan sampai pada akhirnya, hanya di dalam kasih Tuhan. Anakku, kau kukasih, begitu indah tanpa jarak, seperti orang tua kepada anaknya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Kau kuatkan di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan. Kau meneguhkan hati kami untuk beriman, memulai aktivitas kami di hari Jumat ini, di dalam terang iman yang Kau nyatakan melalui firman. Iman-Mu yang menyelamatkan, maka sembuhlah si perempuan yang sakit pendarahan lebih kurang 12 tahun. Maka kami pun akan sembuh, kami akan selamat jika kami hidup di dalam iman. Berkati kami selalu Tuhan, lindungi kami, anugerahkan kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.